kalau begini Ustazah, yang kebanyakan misalkan orang tuanya ini ya ngapunten, sebelumnya memang mempunyai catatan-catatan kriminal itu, tapi orang tua yang kriminal ya, itu artinya buruk gitu oh sebelumnya. ya, bukan kriminal ya. Entah itu nanti dulu mantan pemabuk atau mantan atau macam-macam. Oh, memang kriminal berarti. Iya, iya kan. Tapi kan orang tua yang seperti ini kan mempunyai harapan bahwasanya anaknya itu nggak ingin seperti dia mengikuti jalannya. Betul. Nah, ketika itu menasehati kepada si anak ini tadi, yang pasti kan anak kan sudah tahu kartunya ayahnya, kartunya orang tuanya. Lantas bagaimana untuk merubah ini tadi jalurnya si anak, merubah apa namanya itu takdirnya ya, istilahnya seperti menjadi lebih baik. Apakah orang tua yang seperti ini mempunyai kesempatan atau tidak gitu? Iya. Kesempatan masih sangat terbuka Mas Ishak ya. Bahkan kita itu paham, bahkan yang semula itu kafir pun, nggak mengenal Allah pun, nggak meyakini adanya Allah pun, begitu kan ya. Begitu kemudian dia itu faham, meyakini bahwa dia dan alam semesta dunia ini itu berasal dari Allah, lalu baru memulai ketaatan. Meskipun sebelumnya kekufuran tadi itu termasuk dia itu melakukan kemaksiatan yang sifatnya itu syirik yang dikatakan tidak diampuni gitu ya, pernah melakukan maksiat jenis apapun, mau zina, mau khamr dan seterusnya. Begitu kemudian dia itu taubat nasuha, dia kemudian masuk ke dalam Islam, itu kan catatan sebelumnya itu karena kemurahan Allah itu kan dihapus, dia memulai dari nol. Itu kalau kalau kemudian kita sebelumnya itu adalah para pelaku maksiat, kita fasik lah ya, ada banyak sekali kerusakan-kerusakan yang pernah kita lakukan, kriminalitas yang kita lakukan. Ada mekanisme yang disediakan oleh Allah untuk menghapusnya, gitu kan ya, menghapusnya dan juga menghentikan efek spiral kelanjutan dari kejahatan yang kita lakukan di sebelumnya tadi, yaitu apa? Ya taubatan nasuha itu. Yang pertama adalah berhenti seketika dari melakukan kejahatan atau kriminalitas yang sebelumnya kita lakukan. Yang kedua, kita menyesali ya, benar-benar menyesali apa yang sudah. Jadi tidak ada unsur, malah masih kadang-kadang itu masih menceritakan kejahatan dia zaman dulu itu sebagai sebuah kebanggaan gitu ya, misalkan ya, oh saya pernah bunuh orang itu sekali tembak langsung 5 orang, misalnya begitu ya, saya pernah berzina itu sekali main itu, dan nggak ada kalimat begitu ya, benar-benar dia itu memang menyesali melihat kejahatan atau kemaksiatan yang pernah dilakukan itu sesuatu yang memalukan, yang Allah beri kesempatan dia untuk bertaubat, berarti dia akan tutup kan gitu kan ya, dia tidak akan menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan, prestasi ya, jadi menyesali yang kedua, dan tidak akan mengulangi di masa akan datang. Dan kalau kemudian di sana ada hak-hak Adam, hak anak manusia yang kemudian terampas, maka dia harus meminta ridho dari anak orang tersebut gitu ya, meminta maaf, mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Nah, kalau kemudian dalam hal ini kita semula itu memiliki catatan kelam sebagai pelaku maksiat seperti itu, tidak perlu kemudian menjadi orang yang sok suci seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Ibaratnya ini adalah lembaran dari buku gitu ya. Jadi lembaran-lembaran awal itu di situ ada banyak gambaran, coretan-coretan yang itu misalkan jelek gitu ya. Lalu kemudian kita baru menyadari itu tidak harus kemudian kita sobek gitu ya. Tapi cara pandang kita terhadap apa gambar sebelumnya tadi gitu ya, kejahatan, kerusakan yang pernah kita lakukan, itu menjadi sesuatu yang kalau dulu itu kita melakukan itu dengan kebanggaan, dengan bahkan kita mensiarkan, kita live ngajari orang gimana caranya zina, gimana caranya jadi LGBT, begitu. Sekarang kita itu melihatnya itu sebagai sebuah kemaksiatan yang kemudian kita syukuri Allah beri kita kesempatan untuk menyadarinya, dan itu kita juga nggak berusaha menutup itu dari anak kita. Kita akui memang kita dulu seperti itu, tetapi sekarang kita berubah. Saya bapak ibu sudah berusaha jadi orang yang lebih baik karena baru ngerti, baru paham. Ibu minta maaf kalau dulu akhirnya melewatkan, nggak pernah ngajarin kamu begini. Bapak minta maaf dulu nggak ngerti caranya begini. Nah itu disampaikan. Nah berikutnya dari situ, insya Allah gini loh, kalau memang taubatan nasuha ya benar-benar nanti Allah bukakan jalan. Bisa jadi tidak langsung seketika ya kebaikan itu akan kita dapatkan, tetapi itu akan memutus mata rantai kerusakan akibat kesalahan kita dulu. Tapi kalau tidak dilakukan taubatan nasuha itu, menutupinya akan tetap lanjut. Misalkan singkatnya contoh gini Mas Ishak, kita itu tidak pernah ngeramut anak kita gitu ya, sehingga dia akhirnya itu rusak. Lalu ketika kemudian kita menginginkan dia kebaikan itu kita pondokkan gitu ya. Kita tahu anak kita itu bermasalah.
Tapi karena kita itu masih nggak terlalu baik gitu ya niatnya, ini melepaskan gitu, kita tidak menyampaikan ke pondok bahwa sebenarnya anak saya ini begini. Akhirnya apa? Pasti anak itu nanti di situ itu jadi troublemaker. Tapi kalau orang tua itu menginginkan kebaikan, berhenti, diputus mata rantai kerusakan itu, dia mengakui apa adanya. Kami dulu begini, anak saya begini. Kami minta tolong kepada kiai, kepada ustadz kan begitu kan ya. Jadi di situ nanti akan jadi jalan kebaikan.